giliran pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, lalu ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi firman menjadi terang. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu hari ini disebut dengan Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan hari ini menjadi hari yang berbahagia untuk seluruh jemaat Huria Kristen Indonesia yang turut merayakan perayaan ulang tahun gerejanya HKI yang ke-96. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Jadi yang merasa dirinya HKI, maka dialah yang berulang tahun. Bersukacitalah kita jika di tanggal 1 Mei harusnya kita merayakan ulang tahun HKI yang ke-96. Namun 1 Mei jatuh pada hari Senin, maka kita seluruh gereja HKI merayakannya pada tanggal 7 Mei di seluruh Indonesia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sekali kita mengetahui sedikit banyaknya tentang sejarah Huria Kristen Indonesia. Ya, dulu BK Hamu Manina Hidokon Hakayon berasal sian HKBP. Ya, pernah kita tahu, pernah kita dengar, bahkan mungkin yang kita pikirkan juga itu ya. Ya, HK ini pecahan dari HKBP. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tanggal 1 Mei 1927 seorang pendiri gereja kita, Frederick Panggabean, atau yang disebut atau panggilannya Sultan Malu Panggabean, mendirikan satu persekutuan di Pematang Siantar, Pantauan, yang pada saat itu mereka membuat nama persekutuan itu adalah HCB atau Huria Kristen Batak. Jadi sebelum HCB diubah menjadi HKI di tahun 1927, gereja HKI ini adalah Huria Kristen Batak. Jadi Frederick Panggabean ini, Sultan Malu Panggabean, bukanlah seorang situa, bahkan tidak seorang pendeta ataupun seorang misionaris. Dia hanyalah seorang yang mengenal Kristus ketika dia mengikuti perkembangan pelayanan Injil yang disampaikan oleh Nomensen pada saat itu di Pearaja. Jadi dia mengikuti bagaimana sejarah tentang kelahiran Kristen, bagaimana tentang pengenalan akan Yesus Kristus ketika I.L. Nomensen memberitakan Injil di tanah Batak. Jadi dia berprinsip, ya kami kan orang Batak, ya, sedangkan Zendik itu berasal dari luar negeri, dari Jerman pada saat itu, ya. Sedangkan misionaris juga datang dari Belanda. Kami orang Batak, kami mau berdiri sendiri, ya. Kami mau membuat persekutuan kami sendiri, meskipun pada saat itu belum ada yang namanya Bibel bahasa Batak, ya, masih dalam bahasa, ya, bahasa Jerman Belanda yang dibawa oleh para misionaris pada saat itu, sehingga mereka berinisiatif. Maka di tanggal 1, ya di tanggal 1 Mei, dengan jumlah 7 kakak mereka mendirikan persekutuan yang mereka sebut HCB atau Huria Kristen Batak. Mereka tidak menyebut diri mereka gereja, tapi kami adalah Huria, katanya begitu. Jadi yang pertama sekali menyampaikan firman Tuhan adalah Sultan Malu Panggabean. Jadi yang berkhotbah pertama sekali bukanlah seorang penginjil. Yang berkhotbah pertama sekali bukanlah seorang pendeta atau situa, tapi seorang yang mencari tahu tentang seperti wartawan. Itulah pekerjaan Sultan Malu dulu. Ya, dia menyampaikan firman. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam penyebaran firman Tuhan pada minggu ini, ayat firman Tuhan kita berbeda dengan anggota gereja UM yang lain. Kalau anggota gereja-gereja yang lain mereka menyampaikan firman dari Tawarik, tetapi HKI menyampaikan firman dari Yakobus pasal 1 ayat 19-27. Karena Injil yang pertama sekali sampai di Huria Kristen Batak yang disampaikan oleh Sultan Malu Panggabean tertulis dalam 1 Yakobus pasal 19 sampai ayat yang ke-27. Dan yang sangat ditekankan oleh Sultan Malu Panggabean tertulis dalam ayat 22 yang bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Inilah yang melatar belakangi semangat pelayanan yang dilakukan oleh Sultan Malu Panggabean. Dia katakan, kami tidak mau hanya menjadi pendengar, meskipun para misionaris menyampaikan pada kami, tetapi kami juga mau menjadi pelaku firman itu. Sehingga mereka mendirikan Huria Kristen Batak. Ya, yang menyebut dirinya Huria hanya 2 gereja, kan begitu? Huria Kristen Batak Protestan dan Huria Kristen Indonesia. Bapak Ibu, mereka menyebut mereka dirinya Huria itu seperti bahasa Batak, ya, Huria. Tetapi kata Huria ini, ya, yang berarti kuriake dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah milik Tuhan. Jadi Sultan Malu beranggapan bahwa Huria Kristen
Kristen Batak ini milik Tuhan, bukan milik Sultan Malapagagan, bukan milik 7 kakak yang mendirikan Huria yang pertama sekali di tanggal 1 Mei, bahkan bukan milik para Eporus, tapi Huria Kristen Batak adalah milik Tuhan. Itulah mengapa ya HCB Huria Kristen Batak mengubah namanya menjadi HKI. Mereka mengubah nama mereka menjadi HKI, Huria Kristen Indonesia. Sebab setiap orang yang masuk ke dalam gereja itu, ke dalam persekutuan itu bukanlah hanya orang Batak, tetapi mereka menerima setiap suku. Suku apa yang ada di Indonesia, maka itulah mereka terima. Tidak ada pengakuan persekutuan gereja di sana. Tidak ada yang mengakui mereka gereja. Maka Sultan Malapagagan mencari izin. Ya, dia bersikeras untuk mendapat izin agar Huria Kristen Batak diakui menjadi persekutuan milik Allah di Indonesia. Maka disahkanlah Huria Kristen Batak menjadi gereja yang mampu diterima melayangkan sakramen perjamuan kudus. Maka itulah yang menjadi latar belakang lahirnya HKI di Indonesia. Jadi dulunya kita ini adalah Huria Kristen Batak, tapi di tahun 1946 Gereja Huria Kristen Batak mengubah namanya menjadi Huria Kristen Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah semangat yang disampaikan oleh pendiri gereja yang pertama sekali dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 27. Dia katakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu, ya, ketika Sultan Malapagagan mendirikan gereja itu, tentu sekali adat istiadat masih sangat melekat, apalagi di tanah Batak. Ya, berbeda di tanah perantauan seperti kita, kan begitu. Masih banyak penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Batak di sana. Jadi mereka ingin mengubah kebiasaan itu, ingin melahirkan Injil di tanah Batak. Mereka ingin melahirkan kebenaran Allah di tanah Batak. Bahkan mereka juga mengakui, kami mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh para misionaris, tapi kami sangat lambat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentu sekali dalam kehidupan kita juga demikian, ya, banyak persekutuan yang kita ikuti, bahkan banyak khotbah dan ceramah yang kita dengar, tetapi seringkali ya khotbah, ceramah yang kita dengarkan itu hanya sepintas belaka. Ya, kita dengar memang, kan begitu. Tetapi jarang kita untuk mengapresiasikan, melakukan di dalam kehidupan kita. Kita lambat untuk menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kan begitu. Bukan berarti dalam kehidupan kita dilarang untuk marah, ya. Ya, kita bisa untuk marah. Sedangkan Yesus saja marah. Ya, kita tahu kapan Yesus pernah marah. Kita juga boleh marah. Bukan berarti melalui firman yang disampaikan kepada kita itu, ya, lambat untuk marah berarti ya nggak bisa cepat-cepat marah. Memang benar, ya. Tapi bisa marah, bisa. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang tidak benar, menegakkan keadilan di tengah-tengah persekutuan, menegakkan keadilan di tengah-tengah Republik Indonesia, disertai dengan amarah dan disertai dengan kebenaran yang menyatakan benar, maka itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Maka inilah yang disampaikan oleh pendiri gereja yang pertama. Mereka mengajak seluruh orang-orang yang percaya sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, ya, tetapi hendaklah ia lambat untuk berkata-kata. Sonari, ya, kita terkadang belum tahu informasi, tapi kita sudah seperti tahu, ya, seperti ada dalam kejadian itu, kan? Sering kita seperti itu, ya. Bahkan saya juga sangat sering, gitu kan? Seakan-akan saya ada di dalam peristiwa itu. Saya sampaikan, ya, kita sampaikan, oh seperti ini, padahal sebenarnya bukan itu kenyataannya, kan begitu? Ya, terkadang jadi banyak informasi
Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, jadilah kita pelaku firman Tuhan. Kami pernah melayani di Duri, ya. Di sana memang dalam pertanyaan itu beda dengan kita, kan. Kalau kita pertanyaan memang masih hitungan, ya, bisa tetap muka, gitu kan. Kalau di sana, karena mungkin jumlah jemaat juga yang sudah banyak, jadi terkadang kami pun tidak tahu siapa-siapa saja yang datang dalam tantangan itu, dan semua sudut rumah akan dipenuhi, gitu kan. Jadi selesai kebaktian, setelah kami pulang, masuklah messenger, ya, bukan memuji diri, cuma dia sampaikan demikian, Ina, terima kasih ya untuk khotbah yang disampaikan Ina malam hari ini. Sebenarnya malam hari ini, satu hari ini, aku sangat terbebani dengan apa yang sedang aku hadapi hari ini. Bahkan tadi untuk pertanyaan pun aku malas untuk berangkat pertanyaan. Tapi setelah aku kembali, katanya, aku terberkati dengan firman yang kudengar. Terima kasih ya Ina. Begitu kan? Ya, banyak orang yang tidak menyadari dan memahami firman. Kan begitu. Datang dalam persekutuan ya sudah datang saja. Dengar saja, kan begitu. Sama seperti firman Tuhan anak sekolah minggu tadi pagi. Mana anak sekolah minggu? Tidak ada. Ya, Eutikus, seorang yang sedang bersama dengan Paulus. Ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, dia duduk di jendela begini. Ya, saking lamanya mungkin Paulus menjabarkan firman Tuhan ini, ia terjatuh dari jendela lantai 3 ke bawah, meninggallah dia. Gitu kan? Terkadang kita juga seperti itu kan? Terkadang kita mengatakan firman Tuhan itu membosankan. Mungkin ini membosankan menyampaikan firman. Gak ada leluconnya, gak ada ilustrasinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman itu bukanlah untuk menghibur kita, tapi firman itu untuk mengubah kita. Maaf cakap, menelanjangi hidup kita. Karena apa? Kita harus menyadari siapa kita. Ya, sama seperti firman, kita itu seperti sedang diperhadapkan dengan cermin. Ketika firman dilayankan, ketika firman disampaikan, bercerminlah dengan firman yang kita dengar. Maka kita mampu mengubah hidup kita. Sama seperti kalau kita bercermin. Ketika kita diperhadapkan dengan cermin, maka kita akan melihat apa kekurangan kita, kan? Jika rambut yang kurang rapi, rapikan rambutnya. Ya. Jika bedak yang kurang rapi, dirapikan bedaknya. Jika dasi yang kurang rapi, dirapikan dasinya. Maka kita akan tahu bagaimana kita, kekurangan kita. Ya, tapi kalau kita tidak diperhadapkan dengan cermin, kita akan bingung mana yang kurangnya. Gitu. Satu hari pun kita mungkin tidak pernah tidak melihat cermin, karena kita ingin mengetahui apa kekurangan dalam kehidupan kita. Maka firman itu menjadi cermin bagi kita. Firman itu menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Ya, jangan kita buat firman itu menjadi sebuah kesia-siaan. Memang cermin tidak bisa merekam kekurangan kita hari ini. Hanya kita yang tahu apa kekurangan kita. Tapi seperti firman yang disampaikan kepada kita, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sangat mengamati mukanya yang sebenarnya di cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, lalu ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar atau melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya dan berbahagia oleh perbuatannya. Kita pasti tidak melupakan kekurangan kita, kata Bapak Ibu. Mungkin terkadang, ya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa aja firman yang kita dengarkan atau khotbah, ya, terkadang khotbah dengan firman itu beda ya. Sekarang di sosial media itu banyak khotbah berjejer-jejer kan? Ya banyak. Kita mau khotbah yang pengkhotbahnya bisa buat kita tertawa ada, gitu kan? Ada pendeta
sesungguhnya adalah firman yang mampu mengubah hidup kita, yang mampu menjadi cerminan dalam hidup kita, yang ketika kita mendengarkannya kita mampu melihat bagaimana kekurangan yang ada di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Mari kita lakukan apa yang mau menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan mari kita nyanyikan nyanyian baru, ya. Kita nyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan. Jika pun hari ini kita bernyanyi, nyanyikanlah untuk Tuhan. Jika kita pun bersukacita hari ini, bersukacitalah karena Tuhan. Jika pun kita bersedih hari ini, bersedihlah disertai dengan penyertaan Tuhan. Jika pun hari ini kita gelisah, gelisahlah, tapi yakin Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Diberkatilah kita jika kita hidup bertekun dan melakukan firman-Nya. Amin. Firman-Mu berkatilah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang tidak terhitung dalam kehidupan kami. Bahkan hingga di saat ini, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih di hari ini kami seluruh jemaat Huria Kristen Indonesia bersukacita merayakan perayaan ulang tahun Huria Kristen Indonesia yang ke-96. Semua boleh terlewati, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memakai Huria Kristen Indonesia ini menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Indonesia. Kami juga bersukacita dan bersyukur untuk seorang Frederick Panggabean, di mana di tanggal 1 Mei 1927 dia memiliki keinginan untuk membuat satu persekutuan Huria Kristen Batak. Maka itulah awal dan mula berdirinya Huria Kristen Batak yang diubah menjadi HKI yang terus berdiri sampai umurnya yang ke-96 hingga pada saat ini. Bapak yang baik, kami percaya dan kami meyakini Tuhan yang memberkati seluruh para pemimpin gereja-Mu yang telah Tuhan pilih untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh warga jemaat-Mu HKI ya Bapak. Dari Eborus, bahkan dari majelis pusat, bahkan kepala seluruh pareses, seluruh pendeta, seluruh sintua, guru huria, bahkan seluruh jemaat yang Tuhan berkati. Kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga meyakini penyertaan-Mu akan terus kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan hingga pada usia yang ke-96 tahun kami boleh
menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami seluruhnya warga jemaat-Mu ya Bapa, dan pakailah seluruhnya hamba-hamba yang telah Tuhan pilih, agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan yang telah Tuhan pilih, sebagai anak-anak yang telah Tuhan pilih, untuk melakukan segala yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan tangan kami, langkah kaki kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh melakukan segala yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ini kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.